Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi teman-teman di Siniar 13. Di video kali ini saya telah mendatangkan salah satu siswa emas dari SMP 13. Silakan perkenalkan dirinya. Nama saya Muhammad Fadil Johar. Saya adalah kelas 9A dan saya nomor absen 16. Ya, sekedar info aja, Fadel ini adalah anak pindahan atau anak yang dari Australia, teman-teman. Jadinya dia agak kesusahan ngomong bahasa Indonesia walaupun dia sudah bertahun-tahun di Indonesia. Oke, pertanyaan yang bakal saya tanyakan adalah I'm gonna talk in English so you can understand it a little bit. So you've been abroad, right? Jadi kamu pernah dari Australia ke sini. Yes. Bisa ceritain nggak pengalamanmu dari Australia sampai sekarang? So when I was 2 years old, I went to Australia. I stayed there for 3 years, and I actually did my kindergarten there. I had a lot of fun there, and I had a lot of friends there. But when I came home to Indonesia, it didn't quite feel right. I felt like there was something very different, and mostly was the school. Alright. Jadi apa yang bakal diceritain Fadel itu adalah dia pernah 3 tahun di Australia dan menjalankan TK di sana juga ya. Dan dia merasa quite happy atau cukup bahagia di sana sampai dia pindah ke Indonesia di umur 5 tahun. Di umur 5 tahun. Tapi katanya setelah pindah ke Indonesia dia itu agak sedikit kurang nyaman di Indonesia. Mari kita tanyakan alasannya. Jangan diusir. alasan the reason why you don't feel good. It's because when I went to school at Australia, I usually went at like 8 a.m. and I went home at 6 p.m. That's like 10 hours of school. In Indonesia, if you were to go 10 hours of school, you would be depressed. But the reason I was happy to go to school was because how they taught us in Australia was very fun, and I enjoyed it a lot. Comparing it to Indonesia, it's not quite the same story. Oke, jadi katanya pada permasalahan yang mungkin dialami oleh siswa-siswa lain adalah pembelajaran yang tidak begitu menyenangkan atau langsung to the point, tanpa ada seperti kayak sampingan-sampingan seperti itu ya. Pertanyaan kedua, when did you go to Australia? From born or just when you are born in Indonesia and then you go to Australia, or you born in Australia? So I was born here in Lombok, Mataram, at 0 years old, and then I lived here for about 2 years, and when I went to Australia, I went at the age of 2. Jadi saya itu dilahirkan di Indonesia, tapi waktu saya udah umur 2 tahun itu saya pindah ke Australia karena bapak saya dia pergi sekolah di sana. Nah, saya di Australia itu dari umur 2 tahun sampai awal-awal umur 5 tahun. Alright, jadi seperti itu. Orangnya bisa bahasa Indonesia, tenang aja. Jadi saya tidak capek menerjemahkan. Another question is that bisa kamu terangin sedikit mengenai bagaimana keseruannya sih belajar di Australia dibanding Indonesia? Sedikit. Kalau misalnya kita bandingin itu, kalau di Indonesia cuma 6 jam sekolah di sini tuh pulangnya itu udah malas, pengen tidur. Tapi kalau di sana itu dari jam 8 sampai jam 6 itu masih seru, masih bahagia lah. Nah, mungkin bedanya itu kalau di Australia yaitu cara mengajarkannya itu dengan melakukan aktivitas yang seru. Tapi kalau di Indonesia dia mengajarkannya itu dengan cara hafalan, mengerjakan tugas, semua yang membuat siswa itu diam di tempat dan menggunakan tulis tangan atau apa. Tetapi kalau di Australia mereka menggunakan nilai dari nilai sikap kebanyakan, dan mereka juga melaksanakan aktivitas yang menurut kita itu seru. Seperti contohnya kita melakukan kerja kelompok yang kita semua itu disuruh keluar dari kelas dan melakukan adventure di luar kelas dan misalkan mencari bunga atau apa. Oh gitu ya. Jadi ada yang mau pindah ke Australia mungkin untuk mendapatkan jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Tapi kalau menurut saya semua cara pembelajaran itu, semua materi itu sama, tergantung cara penyampaiannya.
kalau cara penyampaiannya itu kurang menarik atau kurang seru, itu akan membuat siswa seperti malas mengerjakan apa yang disuruh oleh gurunya. Jadi mungkin ada tambahan seperti kayak tadi ya, kerja kelompok di luar atau mengamati sesuatu dan membuat analisa. Kita bisa menggunakan itu sebagai wadah untuk membuat pelajaran itu sebagai hal yang seru, bukan hal yang membuat depresi. Ngomong-ngomong soal bahasa Inggris, kamu bahasa pertamanya itu bahasa Inggris atau Indonesia, dan sudah berapa lama menguasai, dan apa yang kamu bisa kuasai dari Inggris? Jadi waktu saya umur 2 tahun saya belum bisa ngomong. Bisa ngomong cuman Apa bengku? Iya, pasti. saya bisa ngomong cuman nggak bisa ngomong kalimat atau paragraf yang lumayan. Apa bengku, guys? Gitu. Nah, tapi waktu saya ke Australia, setelah saya berumur 3 tahun, saya bisa menggunakan bahasa Australia dan saya bisa menggunakan kata-kata yang lumayan besar. Nah, tapi waktu saya balik ke Indonesia, sekitar 2 minggu aja, saya udah bisa lumayan mahir dalam berbahasa Indonesia. Alright, menurutmu apa yang kamu sukai dari sistem pembelajaran di Indonesia? Yang saya menyukai dari sistem pembelajaran di Indonesia itu, dia itu padat, singkat, dan jelas. Jadi jika kita diajarkan itu, kita diberikan blok yang kita harus buka dan mencari materinya sendiri. Dan menurut saya itu juga lumayan seru. Apakah dari membuka blog atau sesuatu tadi yang kamu katakan itu merupakan titik kelemahan atau titik keuntungan dari apa tadi ya? Menurut saya itu adalah keuntungan yang besar karena mereka tidak memerlukan waktu yang banyak untuk menjelaskan materi yang luas. Tetapi yang tidak seru dari itu tuh kami sendiri harus mencarinya. Dan ketika kebanyakan materi dikasih, kita merasa sedikit stres dan tersedih. Apa ini ya? Kita ini kan kelas 9 ya. Sebentar lagi akan menjalani US. Ya. Apa persiapan ujian sekolah kamu? Persiapan saya itu belajar di rumah, menghafal dan mengerjakan soal-soal US sebelumnya yang telah diberikan sama guru. Apakah kamu mempunyai tips dan trik bagi para teman-teman kita bagaimana cara tidak malas atau ya sesuatu? Tips saya yang paling besar itu untuk mencari motivasi, karena tanpa motivasi kamu bakal malas. Cari motivasi yang bagus, jangan cari motivasi di tempat-tempat yang tidak bagus. Sama-sama aja, jangan kayak saya. Saya cari motivasi di YouTube. Oke, mungkin sekian dulu dari podcast saya hari ini. Nama saya Zidan Rizky Ramadan dan dengan teman saya Fadel. Kita berjumpa lagi di Senior 13, Maju Religius dan Luhur.